Selamat lagi ketemu lagi kepada pemirsa sama PT Kreator. Ini kami akan sampaikan inah PNS pertama di Indonesia. Jadi pegawai tahun 1940 dengan NIP 01000001. Pemirsa Kreator, pertanyaannya, siapakah orang pertama di Indonesia yang menjadi PNS? Kini terjawab. Orang pertama yang menjadi PNS di Indonesia adalah Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan sosok yang disegani dan dihormati. Ia tercatat menjadi PNS pertama yang memiliki nomor induk pegawai NIP 01000001. Pemirsa Kreator, dilansir dari kompas.com, Sri Sultan Hamengkubuwono IX telah memiliki kartu PNS pada tahun 1940. Pemirsa, ia diangkat oleh almarhum A.E. Manihuruk sebagai PNS pertama di Indonesia. Perlu diketahui pemirsa, A.E. Manihuruk merupakan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara yang saat itu statusnya bukan PNS karena Kepala Badan kebanyakan berasal dari pejuang, tentara, dan politikus. Sri Sultan Hamengkubuwono mendapat NIP 01000001. Hal ini dibenarkan oleh Pak Hajeng dari Tepas Dwirapura Keraton Yogyakarta ke RT Jatiningrat Senin 16 Desember 2019. Pemirsa, iya benar, PNS pertama ini fotokopinya, kartu PNS beliau, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, ujar KRT Jatiningrat. Pemirsa Kreator, KRT Jatiningrat mengatakan awalnya ia juga tidak mengetahui bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono IX merupakan PNS pertama Indonesia. Ini baru mengetahui setelah melihat salinan kartu PNS Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Pemirsa, selain kartu pegawai Hamengkubuwono IX, karena saat itu bertugas di keraton untuk mengurus dana tunjangan pensiun janda pasca HB9 wafat. Pemirsa, perlu diketahui Sultan HB9 tercatat menjadi wakil presiden Indonesia kedua yang menjabat 23 Maret 1973. 23 Maret sampai 23 Maret 1978. Pemirsa, waktu itu beliau wafat, saya masih menjadi Kepala Biro Umum, sehingga masalah-masalah yang berkaitan dengan pensiunan pada janda itu kan mengumpulkan data-data, masuklah nih salinan kartu pegawai milik Sri Sultan Hamengkubuwono IX, ujarnya. Pemirsa, Jatiningrat menjelaskan kartu PNS milik Sultan Hamengkubuwono IX tersebut diterbitkan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara BAKN. Di kartu itu juga tertera tanda tangan Kepala BAKN A.E. Manihuruk di Jakarta 11 November 1974. Lalu di dalam kartu PNS tersebut tertulis Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjadi pegawai pada tahun 1940. Pemirsa, Sri Sultan Hamengkubuwono IX mendapat 10 mendapat NIP 01000001. Waktu itu kita juga kaget, ternyata ngarso dalem itu NIP-nya 01000001. Berarti inikah yang pertama, ujar dia. Pemirsa, luar biasa lanjutnya. Pengabdian Sri Sultan Hamengkubuwono IX terhitung sejak tahun 1940. Ini seperti yang tertera dalam kartu PNS Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang tertulis menjadi pegawai sejak 1940. Padahal waktu itu Indonesia belum merdeka. Pada tahun 1940, tepatnya tanggal 18 Maret merupakan jumenengan bertahtanya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Pemirsa Kreator, perlu diketahui saat jumenengan itu Sri Sultan Hamengkubuwono IX berpidato dan berjanji akan mengabdikan diri kepada nusa dan bangsa. Sejak mulai beliau itu memang pengabdiannya, bekerjanya untuk memenuhi kebutuhan nusa dan bangsa, ujar dia. Pemirsa, KRT Jatiningrat lantas membacakan pidato Sri Sultan Hamengkubuwono IX saat jumenengan.
sepenuhnya saat menyadari bahwa tugas yang ada di pundak saya adalah sulit dan berat. Pemirsa, terlebih-lebih karena itu menyangkut mempertemukan jiwa Barat dan Timur agar dapat bekerja sama dalam suasana harmonis tanpa Timur harus kehilangan kepribadiannya. Pemirsa kreator, walaupun saya telah mengenyam pendidikan Barat yang sebenarnya, tapi pertama-tama saya adalah dan tetap adalah orang Jawa. Maka selama tidak menghambat kemajuan adat, akan tetap menduduki tempat yang utama dalam keraton yang kaya akan tradisi ini. Pemirsa kreator, izinkanlah saya mengakhiri pidato saya ini dengan berjanji semoga saya dapat bekerja untuk memenuhi kepentingan nusa dan bangsa sebatas pengetahuan dan kemampuan kepada saya. Pemirsa kreator, menunjuk pidato itu, KRT Jatiningrat menegaskan pengabdian Sri Sultan Hamengkubuwono IX untuk nusa dan bangsa bukan negara saja. Pemirsa, bukan negara, tapi untuk kepentingan nusa dan bangsa. Sebab negara waktu itu Hindia Belanda, karena saat itu Indonesia belum merdeka, tegasnya. Menurutnya, pemerintah memang tidak menyebutkan alasan tersebut. Sebagai pertimbangan dituliskannya kepegawaian Sri Sultan Hamengkubuwono IX pada tahun 1940. Pemirsa kreator, tetapi pemerintah tidak mengatakan kayak gitu. Artinya pemerintah tidak pernah menyebut kayak begitu, bahwa ini yang menyebabkan itu tidak, ujar dia. Pemirsa, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, nama kecilnya Gusti Raden Mas Dorojatun, itu wafat tanggal 2 Oktober 1988 malam saat berkunjung ke Amerika dan menghembuskan napas terakhir di George Washington University Medical Center. Pemirsa, demikian Sultan Hamengkubuwono kemudian dimakamkan di komplek pemakaman Raja-Raja di Imogiri. Pemirsa, demikian yang disampaikan. Terima kasih.